Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, dari persidangan kemarin terungkap bahwa dari 7 luka tembak masuk yang ditemukan dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada jasad Yosua, ada 2 tembakan yang mematikan. Bahkan Dokter Farah Primadani Karo mengungkapkan dalam sidang bahwa ada 1 peluru yang bersarang di tubuh korban. Terkait dengan luka tembak yang masuk yang 7, apakah luka tembak masuk yang 7 ini adalah bagian yang mematikan? Bisa ahli jelaskan? Dari 7 buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada 2 yang bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan. Dada sisi kanan, betul. Luka tembak pada dada sisi kanan. Yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. Kepala bagian sisi. Apakah saudara ahli bisa mengidentifikasi korban itu setelah saksi periksa matinya kapan? Kalau perkiraan waktu kematian kami perkirakan berdasarkan ilmu tanatologi, ya, Pak Jaksa. Jadi berdasarkan keilmuan itu kami menemukan korban meninggal antara 2 sampai 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Jadi korban itu diperkirakan menurut ilmu tanatologi antara 2 sampai 6 jam sebelum saudara ahli lakukan pemeriksaan. Betul. Pada saat melakukan pemeriksaan, apakah dilakukan bedah juga? Betul, setelah pemeriksaan luar kami lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau bedah mayat. Bedah mayat, ya. Pada saat Anda melakukan bedah mayat, apakah organ-organ yang melalui peluru atau proyektil tersebut apa? Atau misalnya bisa nggak ahli gambarkan biar jelas? Ya, baik. Berdasarkan memang keilmuan kami untuk menilai saluran luka atau saluran atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh, ya, dari kepala bagian belakang itu dia menembus rongga kepala, mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Keluar di daerah hidung. Betul. Kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan, kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Oke. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk, itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan bawah kanan lengan atas kanan sisi luar. Sisi luar. Betul. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru, kemudian dia bersarang pada iga ke-8 kanan belakang. Kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri sisi belakang itu kami telusuri, dia keluar di bagian depannya. Bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan. Kemudian yang terakhir luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri, masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluar. Itu. Apakah luka tembak masuk ini ahli juga menghitung derajat kemiringan atau perkenaannya, menghitung juga? Kalau kami dari forensik, kedokteran forensik menilainya adalah sudut masuknya anak peluru terhadap permukaan kulit. Betul. Betul, ya. Kalau sudut masuknya anak peluru yang di otak itu tahu kemiringannya berapa derajat atau apa? Kalau berdasarkan perhitungan kami sesuai dengan karakteristik luka dan klim lecet yang ditemukan pada luka, itu masuknya tegak lurus atau 90 derajat. 90 derajat. Bisa nggak di 90 derajat ahli gambarkan atau ilustrasikan posisi ketika dia ditembak, apakah pada saat berdiri, duduk, atau tertidur? Kalau posisi kami tidak bisa. Tidak sampai ke situ. Tapi hanya bisa menjelaskan bahwa
perkenaan tembakan itu dari alurnya itu kelihatan 90 derajat betul, gitu ya. Yang di kulit, betul. Yang di kulit itu ya. Terus kalau di dada? Kalau di dada berdasarkan karakteristik pola lukanya itu juga 90 derajat. 90 derajat ya. Oke. Sementara itu, Dokter Forensik Universitas Indonesia Ade Firmansyah Sugiharto menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Temuan itu disimpulkan setelah Ade dan timnya melaksanakan ekshumasi jasad Yosua Huta Barat. Menurut Ade, tembakan yang mengenai belakang kepala Yosua dapat mengakibatkan korban tewas seketika. Pada malam tanggal 8, saudara berada di rumah sakit, benar? Betul. Benar. Pada saat itu lagi piket ya? Saya ke bagian piket, betul. Bagian piket. Mohon maaf, boleh dibuka saja supaya keterangannya jelas. Apakah malam itu benar saudara menerima jenazah? Betul? Betul. Atas nama siapa waktu itu? Kami menerima atas nama Nofriansyah Yosua. Nofriansyah Yosua Huta Barat itu ya? Betul. Ketika menerima jenazah itu, apa yang pertama ahli lakukan? Mohon izin, kami terima jenazah datang diantar oleh ambulans. Diantar ambulans. Itu sekitar pukul 20 lewat, jam 8 malam lewat. Kurang lebih ya? Siap. Kemudian kami menunggu sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit kami untuk melakukan pemeriksaan. Diperlukan adanya surat permintaan tertulis dari pihak penyidik. Jadi saat jenazah datang, kami tempatkan jenazah di ruang transit, kemudian kami berkoordinasi dengan penyidik untuk dipersiapkan surat permohonan pemeriksaan. Oh, jadi malam itu apakah ahli langsung melakukan pemeriksaan terkait dengan jenazah? Malam itu setelah surat permintaan visum datang, kami segera melakukan pemeriksaan. Ketika saudara melakukan pemeriksaan terkait dengan jenazah yang atas nama Nofriansyah Yosua Huta Barat, metode apa yang Anda lakukan ketika itu? Kami melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari pihak penyidik, yaitu untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Betul. Spesifiknya apa yang Anda temukan? Pada pemeriksaan luar, kami menemukan 1 orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan 1 helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian 1 helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak. Apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Betul. Boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan? Yang saya temukan pada pemeriksaan, kami temukan adanya 7 buah luka tembak masuk serta 6 buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan 1 luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri. Untuk luka tembak masuk. Luka tembak masuk semua itu ya? Betul. Jadi dari belakang, kepala, ya, terus kepala, bibir, dada, kiri kanan. Dada sisi kanan, terus puncak bahu kanan, terus pergelangan tangan kiri, terus dan jari manis tangan kiri. Betul. Kalau luka tembak keluar? Luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan sisi luar, di pergelangan tangan kiri sisi depan, serta di jari manis tangan kiri tapi sisi dalam.
Jadi 6 ya. Betul. Yang satunya itu yang tidak tembus itu yang mana? Yang kami temukan bersarang ada di dada. Di dada kanan ini yang di sini ya? Dada sisi kanan, iya. Dada sisi kanan. Bersarang itu artinya ditemukan proyektil atau tidak? Ya, kami temukan satu buah proyektil anak peluru pada saat pemeriksaan otopsinya di rongga dada.